Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sanak segalanya, saya M. Asfianur, salah satu mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Mula Warman. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sosiologi sastra. Apa itu sosiologi, definisi sosiologi sastra, dan apa hubungannya antara sosiologi dengan sastra. Yuk langsung kita bahas. Jadi apa itu sosiologi? Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, pola perilaku sosial, dan berbagai interaksi antara individu dalam suatu komunitas. Sosiologi menyoroti bagaimana struktur sosial, budaya, norma, dan institusi-institusi masyarakat mempengaruhi perilaku manusia serta bagaimana hubungan-hubungan sosial terbentuk dan berkembang. Tujuan utama sosiologi adalah memahami dinamika kelompok, konflik sosial, serta bagaimana manusia membentuk dan dipengaruhi oleh lingkungannya. Sebagai disiplin ilmu, sosiologi juga melibatkan analisis kritis tentang berbagai fenomena sosial, termasuk stratifikasi sosial, mobilitas sosial, perubahan sosial, dan kekuasaan. Para sosiolog menggunakan berbagai metode penelitian untuk mempelajari hubungan antar individu dan kelompok, termasuk kualitatif dan kuantitatif, serta teori-teori sosial yang membantu menjelaskan fenomena tersebut. Dengan demikian, sosiologi berperan penting dalam memahami bagaimana masyarakat berfungsi dan berubah dari waktu ke waktu. Apa pengertian dari sosiologi sastra? Sosiologi sastra adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara karya sastra dengan konteks sosial yang melatar belakanginya. Sosiologi sastra bertujuan untuk menganalisis bagaimana karya sastra mencerminkan, menggambarkan, dan terpengaruh oleh realitas sosial serta kondisi masyarakat pada saat karya tersebut ditulis. Dalam pendekatan ini, karya sastra tidak hanya dilihat sebagai produk imajinasi penulis, tetapi juga sebagai hasil interaksi penulis dengan lingkungan sosial, politik, dan budaya di sekitarnya. Melalui sosiologi sastra, para peneliti berusaha memahami bagaimana kondisi sosial seperti kelas sosial, gender, ideologi, dan kekuasaan mempengaruhi proses penciptaan karya sastra. Ini juga mencakup bagaimana sastra dapat menjadi cerminan atau kritik terhadap fenomena sosial yang ada. Dengan demikian, pendekatan ini membantu menghubungkan sastra dengan dunia nyata dan menawarkan pemahaman yang lebih luas tentang peran sastra dalam masyarakat. Bagaimana sosiologi sebagai pendekatan terhadap karya sastra? Jadi, sosiologi sebagai pendekatan terhadap karya sastra menitikberatkan pada cara sebuah karya sastra mencerminkan struktur dan dinamika sosial yang ada di masyarakat. Dalam pendekatan ini, sosiolog sastra melihat bagaimana realitas sosial yang dihadapi oleh penulis, termasuk peristiwa sejarah, konflik kelas, norma budaya, dan interaksi sosial terwujud dalam karakter, plot, dan tema dalam karya sastra. Sastra dianggap sebagai cerminan masyarakat di mana penulis menggunakan pengalaman sosial sebagai sumber inspirasi untuk menciptakan dunia fiksi. Pendekatan sosiologi terhadap sastra juga memperhatikan posisi dan peran penulis dalam masyarakat. Karya sastra tidak dilihat secara terpisah dari latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya penulis, tetapi sebagai produk interaksi dengan konteks sosial yang lebih luas. Penulis seringkali menggunakan karya mereka untuk mengekspresikan pandangan sosial, mengkritik ketidakadilan, atau menawarkan interpretasi atas kondisi sosial tertentu. Selain itu, pembaca juga dipandang sebagai bagian penting dalam proses sosiologi sastra. Bagaimana sebuah karya diterima, dipahami, dan diinterpretasikan oleh masyarakat sangat dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan budaya yang berlaku. Oleh karena itu, pendekatan sosiologi terhadap sastra membantu mengungkap bagaimana sastra tidak hanya sebagai produk estetika, tetapi juga sebagai alat untuk memahami dan mengkritik struktur sosial yang ada. Jadi, sosiologi sastra adalah pendekatan studi sastra yang menekankan hubungan antara karya sastra dan konteks sosial, tempat karya tersebut diciptakan dan diterima. Pendekatan ini melihat karya sastra sebagai produk dari kondisi sosial, politik, dan budaya yang mempengaruhi penulis serta pembaca. Melalui sosiologi sastra, teks dianalis tidak hanya sebagai karya seni, tetapi juga sebagai cerminan, kritik, atau pengaruh terhadap masyarakat. Jadi kesimpulannya, sosiologi sastra membantu memahami bagaimana faktor-faktor sosial seperti kelas, ideologi, kekuasaan, dan perubahan sosial membentuk isi dan bentuk karya sastra. Pendekatan ini juga mengeksplorasi bagaimana sastra mempengaruhi masyarakat, baik melalui perannya dalam memperkuat atau menantang nilai-nilai sosial yang ada. Dengan demikian, sosiologi sastra memperkaya pemahaman kita terhadap karya sastra dengan menempatkannya dalam konteks sosial yang lebih luas.
Jadi itu tadi teman-teman penjelasan dari saya tentang apa itu sosiologi sastra, apa itu sosiologi dan bagaimana pendekatan sosiologi terhadap karya sastra. Semoga apa yang saya jelaskan bisa teman-teman pahami dan sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!